Trik Jitu lulus CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, bagi sahabat YouTube channel CPNS Indonesia, jangan lupa dukung terus YouTube channel CPNS Indonesia dengan cara like dan subscribe, terutama klik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video pembelajaran tentang soal-soal pelatihan atau tryout CPNS Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan video berikut ini. Nah, sahabat YouTube CPNS Indonesia, trik jitu lulus CPNS dan P3K tahun 2021 itu, yang pertama teman-teman harus pahami, tembus CPNS bukanlah sesuatu yang mustahil. Artinya di sini, tanpa kita harus bekerja keras, tanpa kita tidak belajar, ini semua tidak bisa akan tercapai. Makanya, semua tergantung apa yang Anda persiapkan. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam belajar. Hal ini bertujuan agar aktivitas belajar yang kita lakukan berjalan efektif. Kalau belajar kita efektif, maka apa yang dipelajari bisa terserap dengan baik. Nah, ada beberapa strategi yang dimaksud di sini, antara lain. Yang pertama itu, jangan belajar mendadak. Artinya di sini kita harus mempersiapkan diri untuk bisa dapat lulus di tes CPNS tahun 2021 ini. Ya, digarisbawahi, jangan belajar mendadak. Artinya di sini, sistem belajar SKS atau sistem kursus malam adalah cara yang belajar yang lebih dekat dengan kesia-siaan. Persiapan belajar idealnya dilakukan 4-7 bulan sebelum ujian. Tujuan kita belajar adalah mendapatkan pemahaman, dan pemahaman membutuhkan waktu. Ya, sahabat CPNS Indonesia, kita di sini harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala materi, terus soal-soal, lalu bagaimana cara memecahkan soal CPNS itu, kita harus mempersiapkan diri lebih matang. Ya. Jangan belajar dengan sistem SKS atau sistem kursus. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kita harus mempersiapkan diri selama 4-7 bulan. Itulah waktu yang sangat sudah efektif diperkirakan untuk bisa lulus CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Nah, trik yang kedua itu, ceritakan waktu belajar. Mereka yang mendaftar CPNS, ada yang fresh graduate, ada yang sudah bekerja berangkat pagi pulang malam, ada pula yang sudah lulus 3 tahun dan masih menganggur. Khusus bagi Anda yang sudah bekerja dan berniat ikut mendaftar CPNS, kadang waktu belajar menjadi masalah tersendiri. Saran kami, jika memang Anda punya niat yang kuat untuk sukses CPNS, maka sisihkan sehari 1 jam khusus untuk belajar. Waktu paling ideal adalah 1 jam di pagi hari setelah sholat subuh. Saat itu badan kita masih sangat fresh, baru bangun tidur, dan tentunya bertenaga. Jika menunggu waktu luang, maka kami pastikan Anda tidak akan pernah punya waktu untuk belajar. Waktu belajar harus diciptakan, harus diluangkan, dan semuanya tergantung dari niat Anda. Nah, artinya di sini sahabat YouTube CPNS Indonesia, bahwa untuk bisa sukses mendapatkan NIP CPNS atau P3K, kita harus menciptakan waktu belajar, terus suasana belajar, kita harus bisa membagi waktu kita, yang kita bekerja, kita harus membuat manage waktu, minimal 1 jam, 2 jam, itu harus bisa kita lakukan untuk bisa lulus di tes CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Lanjut, yang ketiga itu, kita harus membuat target mingguan untuk belajar. Artinya di sini, fokuslah pada materi yang sudah umum diujikan dalam CAT CPNS. Kita tahu bersama, materi CAT terdiri dari 3 kelompok soal, yaitu TWK, TIU,
TKP. Nah, TWK ini tes wawasan kebangsaan mengenai undang-undang, Pancasila, sejarah, terus tentang pengamalan Pancasila. Nah, itu nanti berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, kalau tes intelijensi umum ini berkaitan dengan soal matematika, terus penalaran logis, antonim, sinonim, dan banyak lagi yang harus kita pahami di TIU ini, tes intelijensi umum. Nah, kalau TKP ini atau tes karakteristik pribadi ini mengenai tentang pemahaman kita tentang sesuatu, misalnya tentang niat kita untuk melakukan pekerjaan itu, terus kita harus loyal kepada pekerjaan kita, dan selanjutnya itu nanti dibahas di TKP. Nah, masing-masing kelompok tentunya berisi materi-materi yang spesifik. Misal TWK ini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ada materi sejarah, materi perundang-undangan, materi wawasan kebangsaan, Pancasila, dan lain-lain. Nah, kalau materi TIU tadi kan sudah saya jelaskan ada sinonim, antonim, matematika, dan lain-lain. Nah, data semua materi yang harus dipelajari secara detail. Belilah buku persiapan CPNS atau download materi-materi yang merupakan cakupan materi CPNS. Lalu kita petakan atau kita susun, terus buat jadwalnya. Target belajar kita itu dalam 1 minggu itu ada berapa jam kita lakukan dalam 1 hari atau dalam 1 minggu gitu. Nah, terus sedemikian rupa apa saja yang harus dipelajari. Misalnya di minggu ini khususnya menghafal undang-undang. Ini undang-undang ya teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu minggu besok kita harus belajar tentang Pancasila. Nah, begitu seterusnya. Kita harus membuat target waktu minggu itu untuk bisa belajar tes CPNS. Oke, sahabat YouTube CPNS Indonesia. Lalu di trik G2 yang keempat, kita harus membuat rangkuman harian. Nah, artinya di sini merangkum adalah mengambil hal pokok dari materi yang diajarkan. Cara ini sangat bermanfaat dalam belajar. Nah, artinya kita di sini ketika kita sudah belajar misalnya tentang soal-soal undang-undang dasar 1945, lalu kita membuat catatan kecil atau merangkumnya. Misalnya di undang-undang itu di pasal 1 apa sih bunyinya? Nah, kita tuliskan kata bunyinya di situ apa. Lalu misalnya kita mau belajar lagi tentang Pancasila, kita harus menulis Pancasila itu ada 5. Nah, kita tuliskan di situ kata kuncinya apa saja di situ. Nah, begitu kira-kira untuk membuat rangkuman harian. Lebih simpel lagi dan to the point sehingga kita cepat menghafalnya. Misalkan kita akan menambah perbendaharaan kata, maka kita bisa membuat rangkuman berupa catatan kecil berisi kosakata sukar yang bisa kita bawa kemana-mana. Atau misal kita akan menghafal tahun penting sejarah, kita bisa menuliskan pada kertas kecil lalu membacanya kapan saja saat ada kesempatan. Atau saat kita search di Google menemukan materi hafalan penting, rangkumlah, lalu cukup di print saja dan dalam format kecil agar bisa praktis dibawa dan bisa dibacakan kapan saja. Nah, artinya di sini teman-teman, ketika kita membaca suatu materi, misalnya tentang undang-undang, kita harus membuat catatan kecil, lalu merangkumnya, membuatnya itu di buku kecil kita, lalu nanti kita mau pergi kemana, kita bisa membukanya dan membacanya kapan saja. Nah, itu maksud dari poin yang keempat ini. Nah, poin yang kelima, gunakan bantuan Google. Tipe soal CPNS pada prinsipnya begitu saja. Kami sering menjumpai soal CPNS tahun lalu dimunculkan di tahun berikutnya, dan sangat sering tema soalnya sama, hanya pertanyaannya yang berubah. Nah, setiap soal CPNS atau materi sila pada kata kuncinya. Misalkan ada satu soal yang menanyakan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka jangan asal tahu jawabannya, tapi cobalah analisis hal-hal lain terkait ideologi terbuka. Misalkan prinsip-prinsipnya, penerapannya, atau perbedaannya dengan ideologi tertutup
Semuanya dapat Anda lakukan dengan cara mencari atau men-search di Google. Ketikkan kata kunci, misalnya biologi terbuka, maka segala hal tentang materi tersebut akan tersedia di depan Anda. Pilah-pilahlah mana materi yang penting untuk dibaca. Dari sini, secara tidak sadar, penguasaan materi Anda akan bertambah. Nah, begitu ya teman-teman, kira-kira untuk mencari atau menggunakan bantuan dari Google atau dari materi lainnya. Nah, di poin ke-6, mengikuti bimbingan belajar. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ujian CPNS adalah mengikuti bimbingan belajar khusus persiapan menghadapi seleksi CPNS. Dengan mengikuti bimbingan belajar, kita dapat memantapkan materi dan belajar aneka tips mengerjakan soal. Selain itu, kita juga bisa bertanya tentang materi yang tidak kita pahami pada sang pengajar. Nah, teman-teman bisa diklik di YouTube channel CPNS Indonesia. Ya, di sini teman-teman, saya sarankan kita harus mengikuti bimbingan belajar. Dimanapun itu, ketika ada mentor, ketika ada seorang pengajar atau yang memang dia sudah paham tentang soal CPNS, itu sangat berguna atau sangat bermanfaat untuk kita yang masih pemula atau yang masih ragu tentang jawaban kita. Nah, kita bisa saling bertukar pikiran, lalu si mentornya memberikan masukan, memberikan saran, lalu dia memecahkan masalah tersebut atau memecahkan soal CPNS tersebut. Nah, kita harus mengikuti bimbingan belajar CPNS. Artinya di sini yang ketujuh, trik yang ketujuh itu practice make perfect. Artinya pengalaman adalah guru terbaik. Seperti itulah kata pepatah. Jika Anda pernah mengerjakan soal yang sama, maka biasanya instruksi pengerjaannya pun sama dan tidak jarang trik pengerjaannya pun sama. Artinya di situ Anda sudah maju satu langkah. Anda tidak perlu lagi payah-payah memahami cara pengerjaannya. Dan Anda pun akan bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Artinya di situ banyak melakukan tryout mandiri adalah strategi persiapan yang harus Anda lakukan untuk menghadapi ujian CPNS, khususnya tentang tryout berikut yang bisa Anda lakukan. Nah, yang pertama itu selalu kerjakan soal berdasarkan batas waktu yang disediakan. Berhentilah mengerjakan jika memang waktu sudah habis. Lihat dan catat skor total dan skor versus tesnya. Berapapun nilainya, berarti itulah kemampuan Anda sendiri. Hasil tryout bisa memberi gambaran sejauh mana kemampuan Anda. Gunakan informasi ini secara bijak, misalnya semangat untuk terus meningkatkan nilai atau juga bisa dijadikan bahan untuk menentukan materi yang harus dipelajari lebih khusus. Nah, teman-teman sini kita harus membuat suatu trik dan suatu pengalaman itu adalah guru yang sangat berguna dan guru yang sangat terbaik buat diri kita untuk bisa sukses di ujian CPNS dan ujian P3K tahun 2021 ini. Lalu yang kedua itu apa? Tentunya dalam mengerjakan soal CPNS pasti ada saja soal yang tidak bisa dikerjakan. Ataupun ketika merasa bisa mengerjakan tapi ternyata hasilnya salah. Nah, terhadap soal-soal seperti ini, pelajari kembali sampai ditemukan pemahaman terhadap jawaban yang benar. Prinsipnya adalah satu kesalahan yang dilakukan, tetapi Anda paham jawaban yang benar, maka satu kebenaran telah Anda dapatkan. 1000 kesalahan dilakukan dan Anda tahu jawaban yang sebenarnya, maka 1000 kebenaran juga Anda dapatkan. Usahakan untuk tidak melakukan kesalahan pada jenis soal yang sama. Juga jangan lupa berlatih dengan menggunakan software pencatat CPNS. Saat ini banyak sekali software pencatat CPNS yang disediakan gratis.
Rajinlah berlatih menggunakan software tersebut agar saat pelaksanaan tes tidak canggung dan lebih lancar. Pahami instruksi dalam pengerjaan, misalkan bagaimana cara menjawabnya, berapa waktunya, kapan harus dimulai, dan lain-lain. Kadang, jika tidak hati-hati dan cermat memahami aturan main dalam CPNS, maka bisa membuat gagalnya hasil tulisannya. Intinya di sini di poin yang kedua ini kita harus mengerti soal-soal CPNS itu dari software CPNS, software capture CPNS, dan kita bisa memanage waktu dan kita bisa mengerjakan soalnya dengan baik ketika ada waktu tertentu yang sudah ada di software CPNS. Dan nanti ketika kita di ujian CPNS yang langsung benar-benar dilakukan, maka kita tidak akan canggung lagi, tidak akan grogi lagi, dan akan lebih lancar lagi untuk bisa menjawab soal-soal CPNS dan soal-soal B3K tahun 2001. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman CPNS bisa dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk mengamalkan trik jitu CPNS ini, trik jitu soal-soal latihan CPNS ini, agar nantinya di ujian CPNS yang langsung diadakan oleh pemerintah kita tidak akan ragu lagi dan bisa kita mendapatkan nilai SKD yang sangat memuaskan. Nah, untuk itu teman-teman, sahabat CPNS Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel CPNS Indonesia. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.